Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gisti Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini cukup istimewa studio podcast Gisti Mengaji kehadiran Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Cukup istimewa, kami pemuda Masjid Al-Munawwarah bisa berkesempatan bertemu dengan Ustadz, dan hari ini berada di studio podcast Gisti Mengaji. Ustadz, terkait dengan Ramadan yang sudah kita bicara di Ramadan 1443 Hijriah ini, bagaimana peran pemuda dalam menyikapi Ramadan ini di akhir zaman ini? Apakah ada peran-peran pemuda yang bisa sinergikan untuk kemudian mengembangkan Islam ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda di akhir zaman ini wajib menjadi pemuda masjid. Mereka yang beraktivitas menghidupkan dan menggerakkan masjid. Sudah saatnya para pemuda tampil di garda terdepan ya, untuk mengambil peranan strategis di akhir zaman, dan itu markasnya masjid. Jangan buat yang lain, jangan di tempat lain ya, harus masjid. Apalagi di bulan Ramadan, jadikan sentral kegiatan aktivitas seluruhnya berlangsung di masjid. Seperti itu yang paling penting ya. Berikutnya. Kemudian terkait masjid, bagaimana peran pemuda ini menjadi motor untuk peradaban dunia ini? Apa dari masjid ini bagaimana motivasi untuk kepada para pemuda yang ada di Indonesia ini? Saya sarankan begini, alhamdulillah sekarang kebangkitan umat itu dimulai dari masjid. Tidak bisa kecuali kembali kepada track sejarah ya. Kalau dalam sejarah kita perhatikan, memang Rasulullah SAW mempedulikan masjid itu nomor satu. Dan sampai Rasulullah meninggal, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar, Utsman, Ali. Coba kita bertanya, di masa mereka ini memimpin, adakah mereka punya istana dan buat istana? Padahal Islam di masa Umar bin Khattab sampai memimpin 2/3 dunia. Tapi ada nggak istananya? Tidak ada. Lalu apa? Dan di mana tempatnya? Masjid. Maka semua aktivitas keumatan, aktivitas kenegaraan, bahkan aktivitas politik, hukum, ekonomi, semuanya berlangsung di masjid. Nah, sekali lagi dalam hal ini para pemuda, bila mereka mau membaca sejarah dan mengkaji untuk mengulangi sejarah, ketahuilah para pemuda itu di belakang Rasulullah dulu. Nah, sekarang sejarah itu akan terulang kembali, di mana para pemuda harus kembali mengambil peranan yang paling inti ya untuk kebangkitan Islam. Nah, untuk di Indonesia ada beberapa percontohan masjid ya, seperti Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta, Masjid Al-Falah yang ada di Sragen, atau Masjid di Pontianak, Ismu Yahya, dan beberapa masjid-masjid yang hebat saat ini yang bisa membangkitkan potensi umat yang dahsyat, baik di dalam hal sosial, budaya, media dan sebagainya. Mari berkunjunglah ke sana. Setidaknya minimal berkunjung di dunia maya, lihat, pelajari, copy paste, lalu terapkan, tiru. Sekarang ini tiru saja, nggak usah banyak berimprovisasi, tiru saja apa yang ada. Dan ada buku Strategi Memakmurkan Masjid yang ditulis oleh Ki Kusnadi Ikhwani. Ini bukunya strategi sekali, bagus sekali. Tafadhal dibaca oleh para pemuda, kita terapkan di masjid-masjid di mana para pemuda berada. Yang terakhir Bu ya, motivasi untuk kami pemuda Masjid Al-Munawwarah di Masjid Al-Munawwarah ini untuk bisa mengembangkan masjid sebagai pusat peradaban di dunia ke depannya. Mulai dari Ramadan ini, jangan main tunda-tunda. Waktu untuk Ramadan tinggal beberapa hari saja lagi ya. Mulai dari Ramadan ini, saya sarankan buka di YouTube beberapa percontohan masjid yang ada, terapkan langsung untuk masjid ini. Program Ramadan masjid ini apa? Disamakan saja. Itu yang saya sarankan kepada para pemuda kita yang ada di Masjid Al-Munawwarah ini di Gisting ya. Di Gisting, Kabupaten Tanggamus. Tanggamus. Begitu ya para pemuda-pemuda, antum semuanya demikian merapat. Dan para akhwat merapat, tetapi jangan sampai merapat ikhwan akhwat. Ya, pemuda-pemuda saja merapat, yang akhwat punya bilik tersendiri pula. Nah, tapi hidupkanlah seluruhnya aktivitasnya di masjid. Oke. Dan saya berharap kepada pengurus yang ada juga memfasilitasi para pemuda di masjid.
sehingga mereka nyaman. 24 jam masjid ini bisa dipakai. 24 jam. 24 jam. Termasuk wifi pun diaktifkan, masjid lampu semuanya diaktifkan. Ya, kalau ingin masjid ini bangkit dan umat bangkit, masjidnya akan penuh membludak bagaikan Jumatan atau kayak solat tadi, acara kita tadi itu, semuanya bisa. Syaratnya fasilitasi masjid untuk membuat umat nyaman di situ. Coba lihat di dalam sejarah, umat-umat yang agak stres, yang agak panik, yang agak pening, yang agak sedikit susah dan sebagainya, mereka pergi ke masjid untuk menenangkan hati. Di masjid mereka dibiarkan tiduran. Ini malah ada masjid yang mengatakan di sini tak boleh tidur. Ya, masjid hanya sampai jam sekian lalu ditutup. Itu sangat memprihatinkan sekali. Kalau kita kembali kepada sejarah, masjid itu terbuka 24 jam. Siapapun boleh masuk, bahkan mereka disaranai, di prasaranai. Itu yang saya sarankan kepada pengurus Al-Munawarah dan para pemuda, jangan buat gap dengan orang tua juga jangan buat game dengan para pemuda. Ya, orang tua cukup tukang kompor-kompor di belakang aja. Yang tua, yang muda-muda yang maju meluncur di depan. Jadi orang tua bagaikan busur, anak muda bagaikan anak panahnya meluncur. Gitu ya. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio podcast Kisah Mengaji yang dikelola oleh pemuda Masjid Al-Munawarah. Mudah-mudahan dari sinilah kebangkitan Islam akan muncul. Mudah-mudahan. Sahabat Kisah Mengaji, alhamdulillah kita sudah berbincang dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita semua, terutama bagi kita pemuda Masjid Al-Munawarah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.